Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ansururi. Kali ini saya ingin membagi video tahapan implementasi kurikulum Merdeka. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share, kemudian like dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalau ingin memperoleh informasi up to date, silahkan gabung di tombol di bawah ini. Teman-teman semua memasuki tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah sibuk untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, baik mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Namun kali ini saya ingin menunjukkan ada 4 tahapan ketika ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, bagi teman-teman yang ingin memperoleh sumber, saya sertakan di deskripsi pada video ini. Yang pertama, tahap awal. Pada tahap awal ini kata kuncinya adalah tidak semua diterapkan. Artinya misalnya pada perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini disebutkan membuat penyesuaian kecil. Rancangan alur tujuan pembelajaran juga menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Kemdikbudristek. Perencanaan pembelajaran dan asesmen juga demikian, menggunakan contoh, menggunakan buku teks yang sudah disediakan. Oleh karena itu, pemerintah memang menginginkan kita sebagai guru dan kepala sekolah untuk selalu mengakses platform Merdeka Mengajar. Mengapa? Di sana ada perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi disebutkan pada tahap awal adalah menerap proyek penguatan pelajar Pancasila yang boleh lebih sedikit atau lebih banyak. Proyek berorientasi menghasilkan artefak produk seperti makanan, minuman, belum menitik beratkan pada konsep atau problem solving. Kemudian penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru menggunakan metode pengajaran yang bervariasi namun masih didominasi oleh peran seperti instruktur yang hanya mengarahkan kegiatan murid-murid kita. Pada tahap awal ini keterpaduan penilaian dan pembelajaran melakukan asesmen pada awal pembelajaran namun tidak digunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi formatif biasa. Guru mulai melakukan asesmen beberapa kali, tidak hanya saat mendekati masa pembagian rapot, jadi boleh beberapa kali. Guru hanya menggunakan asesmen yang ada pada modul ajar. Berdasarkan asesmen formatif dalam pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa. Jadi siswanya belum dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kemampuan hasil diagnostik. Ini pada tahap awal ya teman-teman, guru dan kepala sekolah. Jadi sebetulnya pemerintah memang menginginkan penerapan IKM ini secara bertahap. Namun diserahkan kepada kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti ada keragaman atau perbedaan-perbedaan antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lain. Berikutnya lagi pada tahap awal kolaborasi dengan masyarakat, itu baru merancang. Jadi baru merancang pelibatan ya, belum melibatkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dari pembelajaran cenderung satu arah dari pimpinan satuan pendidikan dan belum terjadi interaksi dua arah. Pemilihan mata pelajaran untuk kelas 11 dan 12, satuan pendidikan memberikan kesempatan bagi peserta didik menentukan mana pelajaran pilihan melalui pendataan. Jadi didata dulu ya, bukan disediakan oleh sekolah. Keselarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja untuk SMK ini adalah melaksanakan studi kebutuhan dunia kerja sesuai dengan konsentrasi keahlian, penguatan wawasan vokasional. Nah, pada ringkasnya pada tahap awal ini kementerian masih menginginkan sekolah-sekolah ada penyesuaian, ada perubahan tapi masih kecil. Jadi belum bisa dikatakan 100% menerapkan paradigma yang ada pada kurikulum Merdeka. Silakan nanti teman-teman untuk mengakses lebih lanjut.
Pada tahap kedua yaitu tahap berkembang, dan tahap ketiga adalah tahap siap. Pada 2 tahap ini guru, kepala sekolah dan satuan pendidikan sudah mulai melakukan modifikasi, walaupun diberikan contoh-contoh tapi diminta untuk memodifikasi contoh yang ada pada platform disesuaikan dengan kesiapan sekolah, karakteristik sekolah, kemudian sumber daya yang ada di sekolah. Namun sekali lagi, tahap per tahap ini dilakukan step by step. Jadi teman-teman pada tahap awal silakan melakukan implementasi tapi tidak merubah atau tidak menyesuaikan secara luas. Yang dimaksud penyesuaian yaitu misalnya modul ajar yang sudah disediakan oleh kementerian langsung bisa dipakai. Pada tahap terakhir, tahap mahir. Nah, mulai tahap mahir inilah paradigma di kurikulum Merdeka bisa diterapkan. Nah, demikian informasi yang saya bisa bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.